Apa sih kusta itu? Kusta atau lepra merupakan penyakit menular dan bersifat kronis yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium leprae. Kusta menyerang berbagai bagian tubuh, diantaranya saraf, kulit, serta saluran pernafasan. Bila tidak ditangani, gejala kusta cenderung lebih parah, sehingga menyebabkan kerusakan pada kulit, saraf, anggota gerak, dan mata. Lalu, klasifikasi dari penyakit kusta itu apa aja sih? Tipe penyakit kusta menurut Debkes tahun 2006 yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tipe Pauci basileri atau disebut PB, yaitu memiliki ciri bercak ukurannya kecil dan besar dan terdapat di satu atau beberapa tempat di badan, seperti di pipi, punggung, dada, ketiak, lengan, pinggang, pantat, paha, betis atau pada punggung kaki, dan permukaan bercak tidak berkeringat. Kusta tipe ini jarang menular, tetapi apabila tidak segera diobati dapat menyebabkan kecacatan. Tipe yang kedua yaitu tipe multibasileri atau biasa disebut dengan MB, yaitu pada tipe ini memiliki ciri-ciri berwarna kemerahan, tersebar merata di seluruh badan, kulit tidak terlalu kasar, terjadi penebalan kulit dengan warna kemerahan, dan tanda awal terdapat pada telinga dan wajah. Lalu seperti apakah tanda dan gejala yang akan ditemukan pada pasien dengan penyakit kusta? Tanda dan gejala yang dapat ditemukan pada pasien dengan penyakit kusta meliputi bercak putih seperti panu di satu atau beberapa tempat, bercak merah pada kulit, muka berbenjol-benjol dan tegang yang disebut facies leumina atau juga disebut muka singa, tidak berkeringat di beberapa bagian tubuh, rasa kesemutan pada anggota badan atau bagian raut muka, timbul mati rasa karena kerusakan saraf, akibatnya tidak gatal, tidak sakit, dan tidak nyeri, serta adanya kelemahan pada otot. Nah, lalu apa aja sih komplikasi dari penyakit kusta ini? Kusta dapat menimbulkan komplikasi berupa borok, bagian tubuh tidak dapat bekerja secara normal, serta perubahan struktur dan bentuk tubuh. Komplikasi kusta menyebabkan kecacatan pada mata, tangan, dan kaki serta komplikasi pada organ reproduksi laki-laki, menurut Gunawan, Akdiat, dan Raharjo pada tahun 2018. Ada dua jenis cacat kusta, yaitu yang pertama, cacat primer, disebabkan oleh aktivitas penyakit, terutama kerusakan akibat respon jaringan terhadap bakteri Mycobacterium leprae, seperti pembiusan, jari kiting, dan kulit kering. Yang kedua, yaitu cacat sekunder, terjadi akibat adanya cacat primer, terutama akibat adanya kerusakan saraf. Komplikasi terjadi akibat kerusakan saraf yang tidak bisa dikembalikan seperti semula, serta akibat adanya kerusakan berulang pada daerah pembiusan yang disertai kelumpuhan dan pengecilan otot. Pada tabel di bawah ini dijelaskan kecacatan yang terjadi akibat terganggunya fungsi saraf. Saraf fasialis mengalami kecacatan pada fungsi motorik berupa kelopak mata tidak menutup. Pada saraf ulnaris mengalami kecacatan pada fungsi motorik berupa jari manis dan kelingking mengalami kelemahan, lumpuh atau kiting, sedangkan pada fungsi sensorik berupa mati rasa telapak tangan bagian jari manis dan kelingking. Pada saraf medianus mengalami kecacatan pada fungsi motorik berupa ibu jari, telunjuk, dan jari tengah mengalami kelemahan, lumpuh atau kiting, serta pada fungsi sensorik mengalami mati rasa telapak tangan bagian ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah. Pada saraf radialis mengalami kecacatan pada fungsi motorik berupa tangan lunglai,
pada saraf peroneus mengalami kecacatan fungsi motorik berupa kaki semper, pada saraf tibialis posterior mengalami kecacatan pada fungsi motorik berupa jari kaki kiting, dan pada fungsi sensorik mati rasa telapak kaki. Seluruh saraf-saraf ini mengalami kecacatan pada fungsi otonom, yaitu berupa kekeringan dan kulit retak akibat kerusakan kelenjar keringat, minyak, dan aliran darah. Sedangkan tingkat cacat pada penderita kusta menurut WHO dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu berdasarkan pada kecacatan mata dan anggota gerak. Yang pertama, tingkat 0. Tidak ada kelainan pada mata, termasuk pada ketajaman penglihatan, serta tidak ada cacat akibat kusta. Pada tingkat 1, ada kelainan pada mata, tetapi tidak terlihat. Ketajaman penglihatan juga sudah sedikit berkurang. Terjadi pembiusan, kelemahan otot, tidak ada cacat atau kerusakan yang kelihatan akibat adanya kusta. Tingkat 2, ada kelainan mata yang terlihat, misalnya lagophthalmos atau kelopak mata tidak dapat menutup bola mata, kekeruhan kornea, iridosiklitis atau peradangan pada bagian mata yang berwarna atau iris, dan atau ketajaman penglihatan sangat terganggu atau berat, atau visusnya berkisar antara kurang dari 6/60. Pada bagian telapak tangan dan kaki, ada kecacatan atau kerusakan yang kelihatan akibat adanya penyakit kusta, misalnya borok, jari kiting, dan kaki semper. Untuk tingkat cacat di lapangan atau di Indonesia dapat dilihat dalam tabel berikut. Yang pertama, tingkat 0, tidak ada kelainan pada mata akibat kusta, serta tidak ada kecacatan akibat kusta. Pada tingkat 1, gangguan fungsi sensorik pada mata tidak diperiksa di lapangan, oleh karena itu tidak ada cacat tingkat 1 pada mata, serta adanya pembiusan, kelemahan otot, atau juga tidak ada cacat atau kerusakan yang kelihatan akibat adanya kusta. Pada tingkat 2, ada lagophthalmos atau kelopak mata tidak dapat menutup bola mata, serta adanya kecacatan atau kerusakan yang kelihatan akibat kusta, misalnya borok, jari giting, dan kaki semper. Kusta tidak hanya menimbulkan komplikasi dari segi medis, namun dapat meluas hingga masalah sosial dan ekonomi. Akibatnya adanya stigma negatif dari masyarakat. Cara menghilangkan stigma masyarakat terhadap penyandang kusta, yang pertama yaitu memberikan informasi yang benar atau edukasi kepada masyarakat terkait kusta secara intens, bisa melalui penyuluhan, poster, dan sebagainya. Yang kedua, melibatkan anggota komunitas atau masyarakat seperti kader kesehatan untuk terlibat langsung dalam pemberian informasi dan edukasi kusta. Yang ketiga, yaitu melibatkan tokoh masyarakat seperti kiai, kades, lurah dalam menyampaikan edukasi, sehingga akan lebih mudah untuk diterima oleh masyarakat. Lalu, apa aja sih langkah pencegahan untuk mencegah komplikasi dari penyakit kusta? Yang pertama adalah perawatan diri, yaitu dengan merendam kaki dan tangan sekitar 20 menit dalam air, menggosok kulit tebal, dan mengoles kulit yang basah menggunakan minyak. Cara ini bertujuan untuk memelihara kebersihan pada penderita kusta. Yang kedua adalah pengobatan MDT atau multi drugs therapy. Minum obat MDT yang telah dianjurkan oleh dokter. Dalam hal ini, keluarga juga berperan penting dalam membantu pasien untuk meminum obat dengan cara mengingatkan waktu minum obat. Karena meminum obat MDT merupakan cara terbaik dalam mencegah kecacatan. Yang ketiga adalah pemeriksaan mata, kaki, tangan di pusat layanan kesehatan.
Memeriksakan mata, tangan, dan kaki secara teratur oleh tenaga kesehatan untuk memonitoring di pusat layanan kesehatan mengenai perkembangan dari kondisi penderita kusta. Memonitoring fungsi saraf secara rutin perlu untuk dilakukan untuk upaya pencegahan dini dari kecacatan kusta. Yang keempat adalah monitoring kulit. Memeriksa secara teratur pada kulit penderita apakah ada kemerahan, nyeri, luka, push, bengkak, dan lain-lain. Dan apabila sudah terdeteksi sejak dini, maka penanganan akan lebih cepat diberikan. Yang kelima yaitu adalah senam kaki. Menurut Kemenkes Republik Indonesia tahun 2012 menyatakan bahwa latihan menggunakan kain panjang atau sarung yang disangkutkan pada bagian depan kaki dan ditarik ke arah tubuh menggunakan karet yang diikatkan pada tiang atau kaki meja dapat mencegah terjadinya kelemahan pada otot kaki. Senam kaki bisa dilakukan sehari sekali sesuai dengan kondisi dari penderita. Yang keenam yaitu proteksi tangan dan kaki. Proteksi pada bagian tangan yaitu dengan menggunakan sarung tangan saat beraktivitas, berhenti merokok, jangan menyentuh barang panas secara langsung, dan lapisi setiap alat menggunakan bahan halus dan lembut. Yang ketujuh adalah bidai. Pembidaian dilakukan pada jari dan pergelangan tangan agar tidak terjadi deformitas atau perubahan bentuk dan struktur. Penggunaan bidai dapat mengurangi nyeri dan mencegah kerusakan saraf. Namun, dianjurkan menggunakan bidai yang ringan untuk pemakaian setiap hari kecuali saat latihan gerak sendi. Yang kedelapan adalah rehabilitasi mental. Penderita pada umumnya ketakutan akan timbul kecacatan fisik. Namun, tenaga kesehatan dapat menekankan bahwa sebenarnya penyakit kusta bila diobati sejak dini dapat mengurangi resiko kecacatan. Maka dari itu, pentingnya dilakukan penyuluhan. Penyuluhan kesehatan berupa bimbingan mental harus diupayakan sedini mungkin pada setiap penderita, keluarga, dan masyarakat sekitar untuk memberikan dorongan dan semangat agar penderita dapat menerima kenyataan, sehingga penderita tidak merasa putus asa dan mau melanjutkan pengobatan secara teratur dan benar sampai dinyatakan sembuh secara medis. Yang kesembilan adalah perawatan mata. Untuk mata yang tidak ditutup rapat atau mengalami lag oftalmos, hindari goresan kain baju, sarung bantal, tangan, daun, debu, rambut, asap, dan lain-lain karena dapat merusak mata dan menyebabkan mata memerah. Cara untuk mencegah kerusakan mata yang pertama adalah memeriksa dengan sering bercermin untuk melihat apakah ada kemerahan atau benda yang masuk ke dalam mata. Yang kedua adalah melindungi dengan memakai kacamata dan menghindari kegiatan yang bersentuhan dengan debu. Yang ketiga, merawat diri dengan meneteskan obat mata yang mengandung salin jika mata sangat kering, dan saat beristirahat, tutup mata dengan sepotong kain basah.